Oke, berdoa bersama-sama dalam hati dimulai. Berdoa selesai. Oke, semuanya baik-baik semua kan? Apakah ada yang tidak hadir? Putri, hadir semua ya. Baiklah, pada pagi hari ini Ibu akan mengajak kalian sebelum kita belajar, akan mengajak kalian untuk membuat keyakinan kelas atau kesepakatan kelas, ya. Jadi ini semacam apa sih? Bukan peraturan sih, ya. Tapi kalau mau dibilang peraturan bisa juga, tapi ini lebih ke apa? Lebih ke untuk menimbulkan kesadaran kalian bahwa dibuatnya keyakinan kelas itu atau kesepakatan kelas itu untuk supaya kalian itu akan jauh lebih baik lagi dalam mengikuti suatu pelajaran. Contohnya misalkan di pelajaran Ibu, apa yang harus kalian tidak boleh kalian kerjakan dan yang harus kalian kerjakan, ya. Jadi dengan adanya keyakinan kelas atau kesepakatan kelas supaya kalian juga enak, Ibu juga enak, ya. Jadi kita bisa bersama-sama belajar ini tanpa ada sesuatu yang membuat kalian berat juga. Ibu juga merasa juga seperti itu. Jadi baiklah kita akan membuat keyakinan kelas bersama-sama. Oke, Ibu akan membuat kalian suatu kelompok, ya, yang terdiri dari 6 atau 7 orang. Kemudian buatlah dengan kelompok kalian kesepakatan kelas atau keyakinan kelas yang ingin kalian hadirkan di kelas ini, ya. Silakan kelompoknya, kalian bergabung dengan kelompok kalian. Oke, Ibu akan bagikan ya kertas ini ke tiap-tiap kelompok. Kemudian kalian harus menuliskan keyakinan kelas, ya. Yang jelas kan berbeda kan nantinya. Nah, setelah kalian tuliskan keyakinan kelas di sini atau kesepakatan kelas, nanti kalian harus menempelkannya di kertas yang ada di sini. Oke, sudah paham? Oke, Ibu bagikan saja ya. Siap, Bu. Bisa dibaca. ABM. Sudah. Naikkan penjide. Baiklah, sudah semua? Sudah. Oke, kalau begitu silakan kalian tempelkan di kertas yang biru atau yang putih. Silakan. Silakan. Baiklah, Ibu ingin kalian dalam yang mewakili kelompok untuk membacakan tadi yang sudah dirumuskan. Randy, silakan bacakan. Tadi mana? Ya, silakan. Oke, yang pertama tertib dan disiplin selama KBM. Oke, bagaimana kalian semua? Setuju? Oke, terima kasih Randy. Baiklah, Ibu akan bacakan ulang ya kesepakatan kelas kita bersama ya. Oke, yang pertama jalin kebersamaan. Jalin kebersamaan sesama warga kelas 12 FM1. Oke. Pengumpulan tugas harus sesuai dengan waktu yang ditentukan. Ya, jaga sopan dan santun. Diperbolehkan minum, tetapi izin terlebih dahulu. Oke. Dilarang makan selama KBM. Tiket kelas harus hadir lebih awal. Bagus, ya. Tertib dan disiplin selama KBM, tidak berbicara kasar, menyamaratakan sesama teman. Good. Kelas
bersih dan rapi. Ya, tidak boleh tidur saat jam pelajaran. Harus melaksanakan piket sesuai jadwal. Oke, terima kasih, itu bagus sekali ya tentang perumusan keyakinan kelas ya atau kesepakatan kelas kalian di kelas ini. Ibu harap ini bukan sekedar tulisan saja ya. Ini harus kalian laksanakan setiap harinya. Jadi ini bukan hanya sekedar di atas kertas kemudian kalian setelah itu kalian abaikan. Ini harus betul-betul kalian laksanakan dan harus timbul dari hati. Karena ini dirumuskannya bersama. Walaupun ini kelompok, ini bukan berarti berlakunya untuk satu kelompok saja. Ya ini hanya untuk memudahkan aja. Ya jadi ini berlakunya untuk keseluruhan kelas. Bisa dipahami? Ya. Oke, terima kasih karena kalian sudah bisa merumuskan keyakinan kelas, kesepakatannya dengan baik. Mudah-mudahan kedepannya kalian sudah bisa melaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab dan dengan kesadaran dari diri sendiri. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Pagi ini kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya kita bisa berkumpul di tempat ini atas nikmatnya, atas rahmatnya. Alhamdulillah bisa bersama teman-teman di sini. Salam dan salam kita limpahkan pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Terima kasih untuk Bapak dan Ibu yang sudah hadir di sini. Pertama-tama saya ucapkan pada yang terhormat Ibu Kepala SMK Negeri 1 Lemhaban, Bapak Ibu Wakil Kepala Sekolah, Bapak Ibu Guru serta staf lainnya. Sekali lagi terima kasih atas kehadirannya pada hari ini. Pada kesempatan ini, di sini saya akan memberikan informasi atau sosialisasi mengenai sesuatu yang sudah saya dapatkan selama saya menjalani pendidikan calon guru penggerak. Jadi di sini sifatnya mau menularkan lah, ya sharing lah, gitu ya, sharing pengalaman. Nah, yang akan saya sharing di sini yaitu tentang budaya positif. Yang budaya positif ini ada dalam modul 1.4 dalam pembelajaran pada calon guru penggerak. Apa itu budaya positif? Seperti apa sih budaya positif? Itu sebetulnya mungkin kita sudah secara tidak sadar, gitu ya, barangkali kita sudah melakukan ini di sekolah. Jadi budaya positif di sini khususnya sih budaya positif untuk dilaksanakan di sekolah, tapi itu juga tidak menutup kemungkinan budaya positif ini juga akan bisa kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan budaya positif ini sebetulnya kalau saya lihat sudah ada yang dari kita itu sudah melakukan, tapi kita tidak tahu gitu kalau itu sebetulnya namanya budaya positif ya. Oke, kita mulai saja pembahasannya apa sih budaya positif. Tapi pertama-tama sebelum kita menginjak ke budaya positif, kita harus berbicara itu pendidikan. Jadi apa sih pendidikan itu gitu? Karena pendidikan erat kaitannya dengan pembelajaran di sekolah, dan sudah pasti kalau pembelajaran sekolah ya kaitannya dengan pendidikan. Seperti yang Bapak Ibu bisa lihat di sini, pendidikan merupakan hak segenap bangsa Indonesia. Untuk itu negara memfasilitasinya dengan menyediakan tempat pendidikan berupa sekolah. Ya, seperti kita ini ya. Dalam menjalankan kegiatan dan fungsinya, sekolah harus diperhatikan dan selaras dengan maksud dan tujuan pendidikan yang dapat dilihat pada filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara
sebagai bapak pendidikan nasional. Ya, karena kalau kita bicara tentang pendidikan, kita tidak akan pernah lepas pendidikan Indonesia ya, khususnya tidak akan pernah lepas dari Ki Hajar Dewantara. Sekarang kita lihat filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Bahwa menurut Ki Hajar Dewantara membedakan kata pendidikan dan pengajaran dalam memahami arti dan tujuan pendidikan. Jadi menurut Ki Hajar Dewantara itu pengajaran ini kalau dalam bahasa Belandanya onderwijs ya adalah bagian dari pendidikan. Ya terangkum dalam bahwa pengajaran merupakan proses pendidikan dalam memberi ilmu dan berfaedah untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Itu kalau kita mengkaji lagi lebih dalam bahwa pendidikan itu harus mencakup kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Pendidikan atau dalam istilah bahasa Belandanya opvoeding ya, memberi tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar ia mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai seorang manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Yang saya bold di sini ditebalkan yaitu tentang tuntunan, selarasan, dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Memang sebetulnya dalam pendidikan seperti itu, kita memang kan harus menuntun, memberikan tuntunan itu dalam pengajaran pendidikan. Karena di sana akan tercapai keselamatan dan kebahagiaan anak yang kita tuntun setinggi-tingginya kebahagiaan ya dan keselamatan setinggi-tingginya. Oke, selanjutnya pendidikan adalah tempat persemaian benih-benih kebudayaan dalam masyarakat. Di sini KHD itu singkatan dari Ki Hajar Dewantara ya. Memiliki keyakinan bahwa untuk menciptakan manusia Indonesia yang beradab, maka pendidikan menjadi salah satu kunci utama untuk mencapainya. Pendidikan dapat menjadi ruang berlatih dan bertumbuhnya nilai-nilai kemanusiaan yang dapat diteruskan atau diwariskan. Ini filosofi menurut Ki Hajar Dewantara ya. Memang kalau melihat dari filosofinya Ki Hajar Dewantara dalam sekali ya, dan saya juga merasa berat juga ya jadi pendidik pengajar karena filosofinya luar biasa di kualitas selami ya. Tapi tidak apa-apa selama kita memang menjiwai, mencintai pekerjaan kita sebagai guru, menurut saya tidak ada hal yang berat ya. Karena kalau kita mencintai apapun, segala apapun semuanya akan dilakukan sangat ringan gitu ya. Begitu dengan mendidik dan mendidik anak-anak kita. Oke, selanjutnya tujuan pendidikan ini masih menurut tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara ya, menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Jadi di sini konteksnya sebagai manusia dan sebagai anggota masyarakat, menuntun itu tujuan dari pendidikan, menuntun ya. Kemudian di sini ada segala kodrat, jadi ini berhubungan dengan kodrat seseorang ya. Kemudian pendidik itu hanya dapat menuntun tumbuh dan hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya hidup, dan tumbuhnya kekuatan kodrat. Jadi pendidik hanya tugasnya itu menuntun, karena di sini seorang anak kan sudah membawa kodratnya masing-masing. Nah, jadi kita harus bisa menuntun itu, ya. Kemudian pendidikan bertujuan untuk menuntun atau memfasilitasi atau membantu anak untuk menebalkan garis sama-sama agar dapat memperbaiki lakunya untuk menjadi manusia seutuhnya yang berbudi pekerti luhur, berbudi pekerti luhur ya. Jadi kalau dulu kita menganggap bahwa anak itu tabula rasa ya, kertas kosong. Tapi menurut Ki Hajar Dewantara dalam tujuan pendidikan yang menurut Ki Hajar Dewantara bahwa seorang anak itu sekarang bukan seorang anak bukan tabula rasa lagi, tapi kita seorang anak itu sudah membawa sendiri kodratnya, bakatnya begitu. Dan kita sebagai guru tuh tugasnya menebalkan garis sama-sama yang ada pada anak. Gitu. Jadi
Kalau dulu kan beranggapan bahwa pendidikan itu anak tuh kertas kosong, kita yang akan menjadikan anak tuh apa enggak. Jadi ini menebakkan samar. Jadi itu anak sudah membawa tuh samar-samar garisnya kalau diistilahkan. Itu kita yang tebalkan. Misalkan anak punya bakat apa, ya, nah itu yang kita tebalkan, gitu. Ya, jadi, nah untuk mencapai tujuan tersebut, kan, gitu kan, sekolah juga harus menjadi tempat dan lingkungan yang baik ya untuk tumbuh kembangnya anak atau peserta didik. Yang jelas kan, jadi di sekolah juga harus ada rasa aman, walaupun tidak lepas juga ada peraturan-peraturan gitu ya. Pada umumnya ya pada sekolah-sekolah itu menerapkan peraturan-peraturan bagi para murid, bahkan seringkali disertai dengan hukuman agar para murid disiplin dengan tujuan pendidikannya bisa tercapai. Selama ini kan itu ya, ada apa namanya peraturan-peraturan dan hukuman supaya apa? Supaya tujuan pendidikannya itu tercapai gitu. Supaya anak disiplin. Nah, sekarang setelah ini kita akan mencari tahu apa sih ini berhubungan dengan budaya positif. Kalau dulu kan selalu dihukum, nggak ada hukuman, ada peraturan. Sekarang kita lihat ini hubungannya dengan budaya positif itu apa. Sebelum kita melangkah ke budaya positif, ya ini ada pertanyaan nih Bapak Ibu, setuju atau tidak setuju nih? Ya, yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Setuju. Oke ya. Kita akan cari tahu jawabannya ya, sama-sama. Kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju atau tidak setuju? Setuju. Oke, setuju ya. Yang udah dua setuju ya. Maksudnya dua pertanyaan gitu ya. Yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju. Oke, semuanya berarti sepakat ya? Setuju semua. Nah, sekarang kita akan mencari tahu ini hubungannya bagaimana nih dengan budaya positif. Dengan pertanyaan kemarin ini kita akan cari tahu apa dari jawaban-jawaban ini. Sekarang kita yang pertama dulu, makna disiplin. Ya, jadi disiplin itu berasal dari bahasa Latin, dari kata disiplina, ya, yang artinya belajar. Itu artinya. Nah, kemudian makna asal kata ini berkonotasi dengan disiplin diri sendiri. Nah, dari murid-murid Sokrates dan Plato, ya. Kemudian disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan, apa yang dia hargai. Nah, yang ini yang terakhir, namun dalam budaya kita makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Itu di budaya kita. Jadi disiplin di budaya kita tuh untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Ya kan, kita gini, kalau kita masuk ke suatu sekolah atau komunitas itu ada peraturan salah harus disiplin. Yang ada dalam benak kita mesti sesuatu yang disiplin itu gimana ya? Iya, yang bayarnya kayak gitulah. Ribet pasti, nggak enak gitu ya. Wah, kita pasti akan gimana disiplin gitu kan? Pasti kitanya akan tidak nyaman terlebih dahulu gitu ya. Selanjutnya kita ada yang namanya tuh ilusi guru, mengontrol murid. Jadi perubahan paradigma teori kontrol, teori pilihan dan ilusi kontrol. Misalnya dengan berhubungannya dengan ada teori kontrol juga dengan tadi kedisiplinan itu. Ya, jadi kalau selama ini ya ilusi guru tuh mengontrol murid begini ya. Ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Selama ini kita pasti masih seperti itu. Itu yang siswa nih khususnya. Itu pasti akan menguatkan karakter. Itu tuh ternyata ilusi. Mungkin di depan kita ya, tapi nggak tahu di belakang kita seperti apa. Itu tuh ilusi ternyata. Ya, yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Gitu. Jadi itu juga ilusi, halu gitu. Jadi sebetulnya itu masih ada halu gitu yang seperti itu. Dan yang ketiga, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Itu juga ilusi. Selama ini
mungkin kita juga sebagai orang tua, karena kita kadang-kadang sering memaksa ya oleh kita gitu kan, kumaha orang tua gitu kan. Kadang-kadang kita juga secara kadang-kadangnya suka tidak memberikan kesempatan kepada anak untuk memilih, ya kan, memilih anak maunya apa. Kita teh ilusi kalau depan kita mah oh iya baik iya nurut gitu, tapi sebetulnya ilusi gitu ya. Oke. Nah sekarang nih ini ada kegiatan nih untuk menentukan kontrol diri kita ini seperti apa. Nah ini kegiatan namanya mengepal tangan. Coba Bapak dan Ibu silakan kepalkan tangannya ya dengan teman, nanti berhadapan dengan teman ya, kemudian kepalkan tangan ya dari sini kan. Kemudian Bapak dan Ibu bayangkan kalau di dalam kepalan tangan Bapak itu, Bapak dan Ibu tuh ada permata, ada benda-benda yang sangat berharga, berlian misalkan, diamond gitu ya, oh mahal banget harganya. Kemudian teman Bapak atau Ibu membujuk untuk membuka kepalan tangan Bapak dan Ibu. Coba Aina, coba sekarang ibaratkan, coba praktekkan. Ibaratkan itu ada apa lah yang suka ibarat. Coba rendahkan ke teman, buka cepet banget. Coba, iya, silakan Bapak dan Ibu boleh, teman Bapak Ibu boleh menghadik, mengancam, bentar. Mengepal ya? Iya, karena punya sesuatu yang berharga. Ya, kita mengepal ya. Baru diancam. Sobekkan kertas mangga. Nah, kalau yang berharga, Ya ditukar. yang tidak berharga pas. Ya kalau ada fotonya. Itu ya. Oke. Diancam, kalau diancam. Ya sebisa mungkin memperlihatkan ke bawah. Oke, baik Bapak Ibu ya. Jadi sekarang kita diskusi bersama teori kepalan tangan ya. Jadi kalau begitu yang bisa mengontrol Bapak Ibu siapa? Diri sendiri. Jadi kalau sampai kita itu membuka, itu sebetulnya hanya apa ya di situ bahwa sebetulnya yang mengontrol itu diri kita, bukan orang lain. Ya. Jadi begitu pun anak. Ya. Jadi sebetulnya kita tuh tidak bisa mengontrol anak. Gitu. Cuma kan yang harus kita tanamkan bahwa hal-hal yang baik kan ke anak gitu. Kalaupun sampai ada yang membuka itu sebetulnya mungkin dalam hatinya sih dia tidak mau. Itu karena mungkin ada ancaman, ada apa, yang itulah yang membuat dia itu mau membuka. Tapi sebetulnya pada dasarnya manusia itu semuanya kontrol dirinya itu ada pada diri masing-masing. Begitupun dengan para siswa, begitu ya, para siswa gitu kan. Jadi itulah. Ya. Nah, kalau misalkan di sini, ya tadi kan juga kepada bicara masa enggak ini sudah berharga ya. Berarti memang kan self kontrolnya apa ada pada diri kita, diri sendiri ya. Oke, sekarang kita lihat perubahan paradigma stimulus respon ya, atau teori kontrol. Atau teori kontrol ya Bapak Ibu. Siapa yang sesungguhnya memiliki kontrol stimulus responnya? Contohnya kita mencoba mengubah
agar berpandangan sama dengan kita. Teori kontrolnya atau teori pilihannya adalah kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Itu teori kontrolnya. Ya, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Dalam teori kontrolnya, semua perilaku memiliki tujuan. Orang lain bisa mengontrol saya, hanya Anda yang bisa mengontrol diri sendiri. Ya, saya bisa mengontrol orang lain, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Ya. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal, kolaborasi dan konsensus, ya, yang menciptakan pilihan-pilihan baru. Misalnya kesepakatan, walaupun itu tuh, jadi ada kesepakatan itu konsensus, model berpikir menang atau kalah. Ya, dalam teori kontrolnya, model berpikir menang dan win-win solution, itu win-win solution. Ya, jadi itu mengenai teori kontrol. Bahwa sekali lagi yang bisa mengontrol diri kita ya kita sendiri sebenarnya. Jadi nggak ada kita dikontrol orang lain itu. Ya. Kita lihat di sini, disiplin positif, ya. Disiplin ini berhubungan dengan disiplin positif. Masih dengan teori kontrol yang dari Dr. William Glasser. Ya. Jadi di sini kalau Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda, itu berarti maknanya disiplin. Ya. Makna disiplin. Jadi bagaimana makna disiplinnya? Belajar mengontrol diri, ya, menggali potensi kita, ya, belajar mengontrol diri. Jadi supaya apa? Supaya tujuan tercapai. Tujuan yang apa? Tujuan yang mulia tercapai. Ya, nilai-nilai yang akan dihargai juga tercapai. Gitu. Ya. Kemudian masih dari teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan pasti, ya, yaitu yang dari semua perilaku memiliki tujuan itu pasti ada motivasi. Di sini ada teorinya, motivasi itu apa? Untuk menghindari hukuman. Yang pertama, yang kedua untuk mendapatkan imbalan. Kemudian yang ketiga untuk menghargai diri sendiri. Ya, nah untuk menghargai diri sendiri ini biasanya ini akan langsung ke nilai-nilai kebajikan universal. Nah, kalau di sini kita lihat, kenapa di sini ada keyakinan kelas? Nanti memang kita akan bicara keyakinan kelas dalam budaya positif. Ini apa keyakinan kelas? Nanti kita akan bahas. Jadi ini ya, disiplin positif itu semua bisa kita capai dengan seperti ini. Kemudian ini ada 5 posisi kontrol. Ini juga kita akan bicara 5 posisi kontrol guru. Ya. Itu ada penghukum, pembuat rasa bersalah, ada teman, pemantau, manajer. Nanti kita akan tahu kita ini adanya di posisi mana gitu. Ada di posisi mana dalam 5 posisi kontrol sebagai guru. Ya. Walaupun memang sekali lagi orang itu yang bisa mengontrol dirinya sendiri, tapi kan di sekolah tetap ada guru kan yang harus menjaga siswanya gitu ya. Kemudian di sini kalau itu 5 kebutuhan dasar manusia. Nah, ini juga berhubungan dari itu. Ya. Kalau sudah ada yang seperti itu, seperti yang tadi, ya, yang berhubungan dengan teori kontrol itu, di sini nanti ada juga 5 kebutuhan dasar manusia. Cuma di sini realitas atau kebutuhan kita berbeda ya. Jadi apa saja sih 5 dasar kebutuhan manusia? Ini nanti akan kita bicarakan kita bahas ya, yaitu bertahan hidup, ya, kemudian penguasaan, kasih sayang dan rasa diterima, kesenangan dan kebebasan. Jadi ini memang saling berkaitan. Oke? Nah, tadi di sebelumnya kita di sini ada nilai-nilai kebajikan gitu ya, ada nilai kebajikan. Apa sih nilai-nilai kebajikan itu? Kita lihat di sini itu berhubungan dengan budaya positif, dengan juga ada yang harus kita lakukan di sekolah. Apa sih nilai-nilai kebajikan itu yang secara universal ya? Jadi nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang bertujuan mulia agar yang ingin dicapai setiap individu. Nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku, bangsa, agama maupun latar belakang. Ini masih bicara tentang teori kontrol ya.
Setiap perilaku perbuatan memiliki suatu tujuan itu menurut Dr. William Glasser pada teori kontrol 1984. Kemudian yang berikutnya, dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Itu menurut Diane Bosen 1998. Yang ketiga, nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Jadi ini berhubungannya dengan nilai-nilai kebajikan, ya, bahwa bagaimana nanti siswa itu bisa nilai-nilai kebajikan itu. Nah, ini semua sudah ada atau terangkum dalam profil pelajar Pancasila. Ya, yang pertama, beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, mandiri. Yang ketiga, bernalar kritis. Yang keempat, berkebinekaan global. Yang kelima, bergotong royong. Dan yang terakhir adalah kreatif. Untuk penjelasannya, Bapak Ibu bisa mungkin ya bagaimana itu profil pelajar Pancasila. Karena ini memang nanti mengarahnya ke profil pelajar Pancasila gitu. Budaya positif ini yang harus kita tanamkan ke siswa seperti apa, ya. Nah, ini merdeka menurut Jajar Dewantara. Kita kan ada ya, sekarang tuh apa? Kita kan sekarang dihukum dengan penghargaan. Kenapa orang dapat penghargaan kok merasa jadi dihukum gitu, ya? Dihukum dengan penghargaan. Kenapa? Ini menurut Alfie ya, Alfie Kahn, bahwa penghargaan berlaku sama dengan hukuman. Ini bukan menurut saya loh ya, yang tadi juga itu menurut para ahli, ya, menurut para ahli, ya, bahwa penghargaan berlaku sama dengan hukuman dalam arti meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang yang meminta atau membujuk. Dorongannya eksternal dan akan ada faktor beberapa dampak dari pemberian penghargaan. Nah, yang gini, pengaruhnya tuh kalau dihukum oleh penghargaan, orang mendapatkan penghargaan tapi akhirnya kok jadi seperti terhukum. Pengaruhnya jangka pendek dan jangka panjang. Ya. Kemudian penghargaan menghukum, penghargaan mengurangi ketepatan, penghargaan tidak efektif, dan penghargaan merusak hubungan. Ini dengan penghargaan dengan reward, ya. Karena saya udah dapat penghargaan, kalau saya nggak ini, kecuali itu ada dalam dirinya sudah terbangun ya, bahwa dia sudah betul-betul dia tidak akan ini penghargaan yang diberikan tuh akan dipertanggungjawabkan dengan benar kalau memang dia sudah terbangun dari dia. Iya, tapi kalau yang tidak, nah itu yang repot. Gitu, dengan tiba-tiba dapat penghargaan misalkan, akhirnya merasa tersiksa. Dilema. Iya, Di satu sisi bangga, iya, di sisi lain harus mempertahankan. Sedangkan dia masih merasa berat gitu ya, yang mempertahankannya itu, ya. Jadi kalau dihukum dengan penghargaan itu apa sih? Hukuman penghargaan itu satu, menurunkan kualitas. Jadi ketika tidak ada penghargaan, saya tidak mau melakukan itu. Saya nggak mau melakukan karena nggak ada penghargaan. Ngapain saya capek-capek? Yang gitu kan? Ngapain saya capek-capek? Tidak ada imbalan, tidak ada orang yang menghargai saya. Tuh. Kemudian penghargaan mematikan kreativitas. Gitu. Jadi dia punya kreativitas itu kalau dia dapat penghargaan. Nggak ada penghargaan yang malas berkreativitas. Nah itu berarti ini tadi betul Bu, ya. Penghargaan mengurangi motivasi, ya, motivasi dari dalam, intrinsik. Jadi kita ingin dapat penghargaan, tapi motivasi diri itu tidak terbangun, gitu loh, tidak termain. Nah, itu ya, betul, itu, ya. Nah, kita akan dari sana ini berhubungan dengan bentuk program kebajikan atau apresiasi. Apresiasi kan sama aja menghargai ya. Gitu. Jadi dalam memberikan apresiasi atau pengakuan pada seseorang perlu diingat beberapa hal. Yang pertama, beri pengakuan secara khusus. Ya, beri pengakuan secara khusus. Biasanya
untuk hal-hal yang tertentu bisa saja seseorang diberi pengakuan secara khusus, ya, yang mungkin orang lain tidak bisa lakukan, gitu. Yang jarang orang lain dapat lakukan tapi dia lakukan. Kemudian yang kedua, beri pengakuan secara pribadi, perorangan, ya, beri pengakuan secara pribadi. Kemudian beri pengakuan kepada semua murid bergantian, ya, baik ngajar deh. Ya, kita kan masih sering kan kalau anak bisa menjawab, barangkali kita lupa mengatakan bagus, pinter, baik, good job, excellent, brilliant, ya Bu ya. Kemudian beri pengakuan secara konsisten. Tapi konsistennya jangan sama orang-orang tertentu aja ya. Ya Pak Anang, jangan sama orang-orang tertentu aja Pak Anang, konsistennya. Jangan nilai bagus di sana, nilai jelek nanti kamu bodoh. Atau sama yang cantik dan yang ganteng saja. Tidak boleh. Jadi kalau dia yang kurang tugas jangan langsung ya. Iya. Oh, kamu sedang belajar. Iya, jadi seperti itu ya. Bagus sekali. Kamu kurang belajar kali. Iya, betul Bu Ben, betul sekali. Iya. Ya boleh, teman ganteng wae yang ya, iya kan? Iya kan? Ya, Arif ya, jangan yang cantik saja. Jangan aja. Enggak bagus wae. Jadi kalau ada di kelas, pandangan matanya ke pojok. Karena di belakang tuh ada sesuatu yang indah. Jadi kita lanjutkan ya. Ini yang terakhir fokus pada proses. Jadi kita tidak ketika mengapresiasi seseorang itu memang lihat prosesnya anak, gitu. Orang tersebut fokus aja sama prosesnya, gitu. Ya jangan terlalu apa. Jadi tiba-tiba muji kayak sebenarnya muji lihat prosesnya aja Pak Anak. Kita melihat proses. Oh begitu. Prosesnya. Ibu jangan terus ada kecilnya pada. Aku berkain jangan ketemu Ibu Eli. Nah, lihat prosesnya Bu Pak Pri. Iya. Maksudnya Aku dari tadi pada kalau pojok aja konsentrasinya ya. Terima kasih banget loh Pak Ato. Ya, alhamdulillah. Pak Ato dari tadi konsentrasi terus ke Eli. Terima kasih alhamdulillah. Kita lanjutkan ya. ini menjaga. Oke, ini ini contoh pengakuan atau apresiasi kebajikan. Ini kan kita mengangkat nilai-nilai kebajikan ya. Misalkan, contoh ya, pengakuan nilai kebajikan. Membuka. Kemarin saya perhatikan nilai kebajikannya, rasa empatimu besar sekali. Ya, kemudian situasinya pada saat menolong murid baru di kelas kita. Ya, jadi kemarin saya perhatikan itu pembukaannya rasa nilai kebajikan. Jadi ketika ada orang mengatakan kemarin saya perhatikan nilai kebajikan yang ada dalam kalimat itu adalah rasa empati besar sekali. Ya, jadi situasinya misalkan pada saat menolong murid baru di kelas. Kemudian pembukanya saya menghargai. Itu nilai kebajikannya adalah kepedulian. Ya, situasinya misalkan contohnya pada saat kamu membantu teman-temanmu di tugas kelompok. Terima kasih untuk nilai pembukanya. Nilai kebajikan yang terkandung di dalamnya adalah rasa tanggung jawab. Ya, situasinya pada saat kamu memungut kertas-kertas yang berserakan di ya, itu jadi itu. Ini tindakan guru. Ini ada hukuman atau konsekuensi. Karena ada hukuman, ada konsekuensi. Itu. Ada yang bisa memberikan
pendapat hukuman dan konsekuensi apa bedanya? Bu Amel bisa, ada nggak pendapat Bu Amel hukuman dan konsekuensi? Perbedaannya apa? Disesuaikan ya Bu, jangan sampai saat pelaku sibuk menghukum siswa saja. Ya. Kesadaran kita itu jadi seolah-olah kesannya bukan berarti ini ya hukuman itu tidak selesai dengan hukuman saja gitu. Dengan metode pendekatan itu saya rasa lebih menarik gitu. Di situ kita belajar dilatih untuk mengontrol emosi atau manajemen kontrol emosi itu. Karena dengan hukuman saya yakin siswa akan semakin menjauh. Iya, betul. Ya, terima kasih Bu Amel. Konsekuensi? Ada yang bisa? Ya, Pak Urik, ya. Gimana Pak Kalau Urik? hukuman mungkin kayak seperti ada tata tertib, ada aturan. Kalau konsekuensi kesepakatan. Terima kasih jawabannya Bu Amel. Betul. Jadi kalau hukuman itu seperti dari Pak Firman bilang, ada peraturan, ya, ada peraturan. Jadi dihukum, dilanggar, dihukum, ya. Tapi kalau konsekuensi itu kesepakatan. Begini nanti begini ya setuju. Nah, itu betul. Betul, Mek. Aduh, terima kasih loh. Responnya bagus sekali. Ya, betul ya, rekan-rekan. Terima kasih. Terima jawabannya dan Bu Amel dan juga Ibu Sri Mei. Ya, jadi mencapai 100 kali dalam buku kalimat ya. Mencatat 100 kali dalam buku kalimat. Saya tidak akan contoh aja. Saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Zaman dahulu kita ya, saya ingat waktu SD tuh kalau ada yang melanggar pasti suruh nulis aja ya. Ya itu hukuman ya. Kemudian lari melintasi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Itu bukan pelajaran olahraga ya. Itu tidak ada relevansinya. Itu ya hukuman. Murid diminta untuk push up 15 kali tidak menggunakan masker ini di sekolah. Karena apa? Tidak menggunakan masker gitu ya. Itu hukuman. Tuh. Nah, sedangkan yang konsekuensi yang seperti apa? Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Itu konsekuensi. Ya dia sudah coret-coret ya ganti, ya kan? Kemudian contoh yang lain membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Itu konsekuensi. Ya. Jadi kemudian ini murid disuruh tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak menggunakan sepatu hitam. Yaitu hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Itu konsekuensi. Jadi apa yang dikatakan Pak Prima itu betul sekali. Betul sekali Pak Prima. Ya. Betul Bu Mek. Betul ya Pak Prima. Iya. Jadi itu ya. Jadi itu barangkali nanti kita juga berarti kalau ini lebih baik apa nih? Nanti anak juga bisa diajak konsekuensi, melakukan konsekuensi ya. Oke. Ini perbedaan hukuman dan konsekuensi ini. Ya. Jadi kalau hukuman itu menyakitkan, akan diingat sepanjang, bahkan akan diingat sepanjang masa, sepanjang hayatnya dia itu hukuman. Itu kalau hukuman ingat baik. Terus sampai udah sampai sudah mikir sini sudah punya anak. Itu jadi itu akan diingat terus itu. Yang jelas jadi membuat anak juga sakit hati. Kan yang gimana seperti itu. Terus jadinya kemudian mendorong anak menyakiti diri sendiri itu yang marah ya. Paksaan, membenci kedisiplinan ini termasuk hukuman. Kalau konsekuensi sesuatu harus terjadi membuat anak mulai tidak nyaman dalam jangka pendek. Ada sih ketidaknyamanan, tapi ini cuma jangka pendek aja. Tapi kalau hukuman kan jangka panjang, kalau jangka pendek ya stimulus tanggapan, ada secara konsekuensi, mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri lah itu ya, itu antara hukuman dan konsekuensi ya. Ya, bagaimana Bapak Ibu bisa diterima? Bisa ya. Kita lanjutkan. Nah, ini kayaknya ke restitusi Bu Bapak Ibu. Ke restitusi ya. Apa sih restitusi itu? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka. Kelompok mereka itu maksudnya
kembali kepada komunitasnya, kepada teman-temannya dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi, ya, untuk masalah mereka, mencari solusi untuk masalah mereka, dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi atau tujuan mulianya, dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Nah, ini yang dimaksud dengan restitusi, ya. Itu masuk ke tadi masih berhubungan dengan hukuman, konsekuensi, ya, kayak gitu, ya. Jadi di sini diciptakan kondisi. Jadi bagaimana kondisi ini tercipta supaya anak bisa memperbaiki dirinya dengan proses kolaboratif dan mencari solusi. Itu restitusi. Identitas gagal, ya, identitas sukses itu hukuman, disiplin, konsekuensi, dan restitusi. Ini kalau identitas gagal, kalau hukuman dalam identitas gagalnya itu hukuman semua yang menyatukan harus terjadi. Tidak nyaman untuk murid anak atau anak untuk jangka waktu panjang itu untuk hukuman, ya. Korban mendapatkan keadilan itu hukuman. Kemudian murid atau anak akan tersakiti. Perilaku pasif agresif meningkat, itu dalam hukuman. Sistem tidak akan berjalan bila murid tidak takut, itu hukuman, ya. Berlaku hanya pada sebuah institusi, tidak berlanjut pada kehidupan nyata. Peraturannya adalah titik-titik, ya bla bla bla, kamu harus. Murid atau anak membenci peraturan. Ini dari sisi hukuman yang negatif, ya. Dari sudut pandangnya, jadi mendapat sudut pandang negatif. Sekarang kita identitas sukses itu identitas gagal, identitas sukses, disiplin, ada konsekuensi, ada restitusi. Konsekuensi sesuatu harus terjadi. Kemudian tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu pendek, ya. Murid korban bisa diabaikan, kemudian murid atau anak dibuat tidak nyaman, ya. Kemudian penguatan hanya bertahan dalam waktu jangka pendek, memerlukan tidak penguatan tapi jangka pendek, memerlukan monitoring dan supervisi, ya, dan seterusnya. Sekarang bagaimana dengan restitusi? Kalau kita melakukan restitusi, ya, restitusi merupakan pilihan, ya. Kemudian menguatkan anak atau murid, ya, dalam jangka waktu panjang itu restitusi. Korban mendapatkan ganti, kemudian murid atau anak mendapatkan penguatan, kemudian masalah terpecahkan, murid belajar bertanggung jawab pada perilakunya, fokus pada pemecahan masalah dalam jangka waktu panjang. Kemudian apa yang kamu yakini itu dalam restitusi, apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki masalahmu. Kalau sini apa peraturannya, mampukah kamu melakukannya? Terima kasih. Kalau sini pakainya peraturan, ya, itu. Sedangkan kalau dalam restitusi murid atau anak menghormati dirinya dan orang lain. Tapi kalau di sini hukuman, murid akan membenci peraturan. Dalam konsekuensi murid akan menghormati peraturan. Ini negatif, ini netral kalau konsekuensi. Tapi kalau restitusi positif. Karena di restitusi memang kita mengharapkan anak itu punya kesadaran pada dirinya sendiri. Baiklah, kita lanjutkan ya Bapak Ibu. 9 ciri-ciri restitusi, ya. 1, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. 2, memperbaiki hubungan. 3, tawaran bukan paksaan. 4, restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. 5, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. 6, restitusi diri adalah cara yang paling baik. 7, restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. 8, restitusi fokus pada solusi. 9, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Itu 9 ciri restitusi, ya. Nanti kalau Bapak Ibu belajar restitusi bisa ke saya dan ke Pak Arif juga Pak Bu, Ibu Jasmia. Kita belajar sama-sama. Ya.
Nah, untuk mencapai itu kita juga harus melakukan keyakinan kelas. Karena kita berusaha ke siswa ya, kita buat keyakinan kelas dengan para siswa. Mengapa tidak peraturan saja? Jadi yang harus ini Bapak Ibu, ada perbedaan ya antara keyakinan kelas dan peraturan. Ya, peraturan kelas. Kalau peraturan mah apa istilahnya ya? Sakit ya, sudah dibuat gitu ya. Tapi kalau keyakinan, ini nilai-nilai yang akan ditanamkan di situ. Ya, jadi mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Gitu. Yang pertama, mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Pertanyaan yang pertama, kenapa? Ya, kalau peraturan mah hanya sekedar itu ya. Tapi kalau kita sudah punya keyakinan ya, ini untuk keselamatan kita, selain peraturan juga tentu keselamatan kita, gitu kan? Mengapa kita memiliki peraturan 3M, menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak 1,5 meter? Betul ya. Mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Itu kalau peraturan ya. Untuk mendukung motivasi intrinsik, kembali ke nilai-nilai keyakinan-keyakinan lain lebih, keyakinan-keyakinan lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Jadi kalau restitusi itu nanti larinya ke diri sendiri. Itu. Ya mau peraturannya kayak apa, kalau kitanya sudah memang sadar, yang kita ya biasa aja gitu ya, memang itu harus dilakukan gitu ya, harus dilakukan tanpa saya pakai helm. Kalau pakai helm kalau ada polisi misalnya, punten ya ini. Nggak pakai helm lah, nggak ada polisi ya. Tapi kan kalau sudah punya keyakinan bahwa kita bawa pakai helm itu untuk keselamatan kita selain peraturan. Iya, kesadaran, itu keyakinan ya. Nah ini, jadi kalau di kelas juga Bapak Ibu kita bisa bikin keyakinan kelas supaya anak ketika melakukan kesalahan-kesalahan atau melanggar peraturan itu apa ya? Biar anak kembalikan lagi ke dirinya sendiri. Kita bisa bekerja sama dengan anak atau bahkan kita juga sekolah, bisa dengan sekolah, dengan pihak-pihak yang berwenang di sini melakukan keyakinan sekolah. Yang lebih kecilnya lagi keyakinan kelas. Kalau kelas kan dengan para siswa, keyakinan sekolah kan berarti harus dengan warga sekolah gitu ya, pihak-pihak terkait. Gitu. Nah sekarang kita ke budaya positif. Jadi bagaimana bisa menciptakan budaya positif itu? Budaya positif itu berawal dari peraturan kelas dulu, ya. Kemudian dari peraturan kelas berubah menjadi keyakinan kelas. Kan udah pastilah setiap instansi punya peraturan kan. Nah dari peraturan itu dibuat keyakinan, gitu. Dari keyakinan akan membangun suatu lingkungan yang positif karena sudah ada peraturan, keyakinannya sudah kuat, lingkungannya pun akan positif. Karena tanpa harus dihukum dan apapun gitu ya, dia sudah melakukan itu dengan kesadarannya sendiri gitu ya. Nah itulah yang akan berbuah kepada menghasilkan budaya positif. Jadi sebetulnya kembali lagi kepada diri masing-masing gitu. Mau sekuat apapun peraturannya, sekeras apapun peraturannya, kok masih banyak orang yang melanggar. Bahkan ada beberapa orang yang mengatakan peraturan ada itu untuk dilanggar. Kan sedih ya, peraturan dibuat kok untuk dilanggar. Banyak tuh orang yang berkata seperti itu lah, ya. Tapi kalau sudah keyakinan, gitu, sudah keyakinan itu yang terkandung di dalamnya nilai-nilai apa? Nilai-nilai kebajikan secara universal, nilai-nilai kebajikan yang kita miliki, gitu. Maka akan membuahkan lingkungan yang positif. Maka jadi budaya positif ini khususnya di lingkungan sekolah misalkan, ya. Ya ini yang mana yang merupakan keyakinan kelas dan kenapa? Ya, kalau kesepakatan kelas bisa akhirnya dari kesepakatan kelas jadi keyakinan kelas ya. Datang tepat waktu, gitu, kesepakatan kelas kita bisa dengan anak-anak mengucapkan salam, menjaga kebersihan sekolah, berdoa dan lain-lain lah. Itu maksudnya ke dalam ketertiban. Kesepakatan kelas yang lain misalkan ya kami harus kami guru dan murid yang saling menyayangi gitu ya. Kemudian murid harus kami murid yang semangat belajar, kami murid yang peduli dengan teman-teman gitu ya. Jadi itu memang harus dibuat sih. Alangkah baiknya kalau di awal-awal pembelajaran KBM, awal-awal ajaran gitu ya. Ini kegiatan pendalaman keyakinan kelas ya, ini keyakinan kelas. Jadi di sini ada terlihat
terdengar, berperilaku. Ya, di sini ada hormat dan bekerja. Ini termasuk ke dalam tabel untuk membuat keyakinan kelas, gitu ya. Tampak seperti datang tepat waktu, tapi tidak tampak seperti sering hadir terlambat, seolah-olah ya. Menyapa teman dan guru setiap hari, tampaknya tidak acuh atau tak acuh kepada teman dan guru, ya. Ini kita buat ya. Peraturan dan keyakinan kelas. Kalau peraturan selalu kembalikan buku ke tempatnya, itu peraturan. Keyakinan kelasnya, karena keyakinan kelasnya ada tuh nilai yang kebajikan yang dimiliki ya. Jadi tanggung jawab, udah buku disimpan lagi ke tempatnya, itu tanggung jawab. Iya, jadi nilainya nilai tanggung jawab. Jadi keyakinan kelas di sini, Bapak Ibu, artinya nilai ya. Dilarang mengganggu orang lain, berarti menghormati orang lain. Ya, hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai, berarti menghargai, menghormati orang lain, berkomitmen dan lain-lain. Itu keyakinan kelasnya itu. Jadi ini peraturannya, ini adalah keyakinan kelas adalah nilai-nilai kebajikan. Iya, betul. Nah, itu dari keyakinan kelas itu sebetulnya itu berkaitan dengan 5 kebutuhan dasar manusia. Jadi Bapak Ibu, kita itu punya 5 kebutuhan dasar manusia. Ya, jadi yang pertama itu rasa sayang dan rasa diterima, ya Pak Nang. Setiap orang butuh kasih sayang. Betul, ya. Terus kemudian penguasaan, ya Bu Tine, kesenangan, ya. Kemudian kebebasan, dan itu untuk bertahan hidup itu dan yang di tengah itu untuk bertahan hidup. Jadi 5 kebutuhan dasar manusia yang kita punya dalam diri kita masing-masing itu rasa satu sayang, penguasaan itu maksudnya ingin berkuasa power, ya, pangkat dan jabatan dan lain. Kesenangan, ya, kebebasan, freedom ya, dan bertahan hidup, survive. Itu 5. Jadi 5 kebutuhan dasar manusia. Jadi ada tuh dari kita bertahan hidup itu karena kita ingin bertahan hidup itu. Ini yang 4-nya itu kita tuh punya, tapi kita bagaimana mengelolanya? Kita lihat sini. 5 kebutuhan dasar manusia. 1, kebutuhan untuk hidup, survivor. Ya, untuk hidup yang bagaimana ya? Yang berhubungan dengan pakaian, dengan kesehatan, keselamatan, itu survivor. Yang kedua, kasih sayang atau rasa diterima. Kita kan butuh disayangkan, disayang-sayang, dimanja, dibelai dan lain-lain, itu masuk ke dalam kebutuhan dasar kasih sayang. Ya, psikologis. Kalau yang atas lebih ke apa ya? Bersifat fisiologis ya, fisiologis. Oke. Yang ketiga, kebutuhan akan kesenangan. Manusia kan pasti kita juga pengen dong piknik, senang-senang, healing ya. Kita sayang, ya enggak? Healing. Apa kita healing? Healing itu sakit ya. Kenapa jadi sering healing ya? Refreshing gitu ya. Kemudian tertawa itu juga termasuk dalam kesenangan. Tertawa ngakak kita di ruang guru ya, Bu Haji ya. Kita dengan Pak Anang, Bu Beta dan Bu Lina, ya Bu Pepe. Kalau kita ketawa-ketawa terus tuh, ya. Betul, itu kebutuhan dasar manusia, Bu. Kemudian kebutuhan akan penguasaan. Nah, mau diakui, mau dipimpin, mau didengar, itu termasuk kebutuhan akan penguasaan. Ya, kebutuhan akan kebebasan, mandiri, memiliki pilihan, otonom, ya, mengendalikan mengembangkan daya lenturnya dan mampu mengendalikan arahnya sendiri. Kebutuhan akan kebebasan ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini cara kerja otak, berpikir cepat. Jadi cara kerja otak itu ada berpikir cepat dan berpikir lambat. Manusia kita ini otaknya itu ada 3. 1, otak mamalia. Ada 4 ya. Iya Bu, jadi istilahnya itu otak mamalia, otak reptil, ya. Kemudian otak primata. 3 ya. Otak primata. Jadi kita itu Bu, otak reptil, otak primata,
dengan kebutuhan dasar manusia itu ya ini. Jadi ada masing-masing. Kalau otak primata itu otak luhur, otak luhur. Kalau otak reptil, ada otak reptil, ada otak mamalia. Jadi kita tuh sebenarnya diperintah dengan 3 otak itu. Tapi yang paling luhur itu yang itu otak primata. Ketika kita marah, ya, ketika kita sedih, ya, kemudian kita ingin menyelamatkan diri, gitu, itu berhubungan dengan kerja otak itu. Kasih sayang, itu berhubungan dengan otak ini. Otak-otak ini terpenuhi tidak? Otak-otak sekandar. Jadi itu ya, ada. Jadi yang paling luhur itu yang sebetulnya diharapkan dari siswa kita itu ya sebetulnya di otak primatanya itu. Tapi kebanyakan kita itu yang muncul keluar itu otak reptil dan otak mamalia. Kalau reptil itu, kalau mamalia itu emosi, keluarnya emosi. Dan itu biasanya yang reptil itu dan diharapkannya untuk ke kita itu di otak yang paling luhur. Ya memang sulit, agak lama gitu loh. Kalau mencapai otak yang paling luhur tuh lama. Biasanya yang timbul tuh mamalia dan reptil. Emosi gula, gitu kan? Marah. Untuk yang luhur itu ya kalem, kita mencerna dulu itu kan lama. Memang perlu dilatih. Itu, ya. Tapi mungkin semakin Bisa saja kalau kitanya ingin ya, introspeksi diri, kalau kita ingin betul, kitanya sadar ya. Iya, sadar diri. Betul Bu. Betul. Ayamnya yang sudah masih baik, yang sudah masangnya itu mencapai sana proses. Iya. Jadi di sini Bapak Ibu, otak reptil atau batang otak, ya, otak yang mengolah semua otomatisasi dan refleks di tubuh demi kelangsungan hidup kita. Jadi untuk mengkonservasi energi yang digunakan otak ya, seperti jantung, hati, paru-paru dan lain-lain. Hubungannya dengan bertahan hidup seperti refleks untuk fight, ya. Flight, freeze, melawan, ya, kabur, diam, melindungi dari bayi. Seperti reptil aja, reptil gimana sih? Ya, iya, betul. Jadi ini untuk bertahan hidup, otak ya untuk bertahan hidup. Otak mamalia, nah ini berkaitan dengan emosi. Mamalia takut, sedih, marah, senang, jijik dan lain sebagainya. Ya, sedangkan otak luhur itu bukan otak-otak ya. Bukan otak-otak ya. Otak-otak ya. Oke, otak luhur ya. Ini otak luhur nih. Otak luhur itu dinamakan juga neokorteks. Ya, otak luhur itu yaitu mengelola kemampuan berpikir logis, rasional, terstruktur. Memang untuk mencapai ke sana sulit ya, latihan, proses terus gitu ya. Karena memang kadang-kadang ya usia juga tidak menjamin sih ya. Ada yang masih muda, semakin bijak kan. Nah, betul. Mengelola emosi ya. Jadi kemampuan berbahasa, perencanaan, pemecahan masalah, berimajinasi, ya, kayak itu untuk mengenai masa depan di situ. Maka ini berhubungan dengan strategi kreatif metakognitif, ya, itu otak luhur. Nah, jadi di sini perlu diingatkan bahwa secara alamiah kita mempunyai kecenderungan untuk mengkonservasi energi. Apa itu insting kita akan lebih cepat bereaksi dan mengklarifikasi sesuatu sebagai ancaman. Jadi insting dulu jatuhnya, ya, insting dulu, keluarnya dari insting dulu. Kemudian di sini daripada menganalisa terlebih dahulu ancaman dan sebagainya. Hanya
tidak statis tapi elastis. Ya, dengan demikian penggunaan sistem berpikir lambat. Jadi penggunaan otak luhur itu berpikirnya lambat. Lambatnya bukan nol. Bukan nol. Jadi dia kan kalau yang itu kan cepat ya, bereaksi. Kamu marah apa sih gitu. Tapi kalau yang otak luhur itu proses dulu, menganalisasi dulu, diam dulu. Ya, itu diam dulu. Ya, jadi berkaitan dengan otak itu, ya kerja otak itu, ini berhubungan dengan untuk membangun motivasi intrinsik pada anak. Karena berhubungannya itu, supaya motivasinya itu terbangun, itu pengelolaan otaknya juga harus baik, begitu. Karena ini kalau yang keluarnya reptil terus, ya mamanya terus, ya nanti motivasi dirinya juga tidak akan terbangun gitu, begitu ya. Nah, ini akhirnya berkaitan dengan kita sebagai guru. Bagaimana kita menghadapi siswa yang seperti itu? Kan siswa kita nggak mungkin dong kamu harus otaknya yang otak luhur ya. Misalkan kita lagi belajar tiba-tiba anak main lato-lato, diminta marah. Itu pasti ada sesuatu yang berkaitan dengan dia, ada kebutuhan dasar manusianya yang tidak dia terpenuhi gitu loh. Dan kita yang harus paham di sini 5 posisi kontrol ya. Jadi kita tuh sebagai guru tuh ada 5 posisi kontrol, tapi yang harus dijadikan sebagai patokan kita sebagai guru, mana dari 5 posisi kontrol ini ya, itu loh. Jadi nanti ini ada 5 posisi kontrol yang harus dibuat lagi polarisasi. Harus dipunyai oleh guru. Yang pertama itu penghukum. Yang kedua pembuat rasa bersalah. Yang ketiga teman. Yang keempat pemantau. Nah, yang diharapkan guru itu sebagai manajer. Coba kita kalau ingat tindakan kita kira-kira masuk ke yang mana Bapak Ibu? Bapak Ibu masuk yang mana? Penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, atau manajer? Ya, kalau penghukum contohnya nih, guru berdua nih menghardik, bentak-bentak, itu penghukum. Ya, guru berkata, kalau kamu tidak melakukannya, awas ya, rasakan. Itu penghukum. Contoh. Itu penghukum. Kemudian kalau pembuat rasa bersalah, ya, berceramah dan mengatakan seharusnya bla 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 bla. Ibu tuh kecewa banget sama kamu. Kecewa sekali sama kamu. Nah, yang mana itu? Ya, itu pembuat rasa bersalah. Kalau teman nih, biasanya kalau teman nih membuat gini, ayolah lakukan begitulah, kita sama-sama lah, gitu ke anak tuh ngalah itu teman ya. Kemudian kalau pemantau, kalau pemantau ini apa perbuatannya? Iya, pemantau. Tapi ya dari ke-5 ini ya memang kalau kita baru di sini ya lebih baik gitu. Kalau baru di sini gitu ya, daripada misalnya dari hukum gitu kan. Kalau yang pemantau seperti itu. Nah, kalau manajer, di sini manajer sih begini, apa yang kita yakini, apa yang bisa kau kerjakan untuk memperbaiki masalah ini. Jadi lagi anak ada masalah, gitu ya, kita ini pakai emosi. Kalau kamu bukan manajer, ya, kenapa kamu bisa melakukan itu dengan emosi? Susah memang sih. Untuk kesabaran ekstra harus pada otak luhur kita juga. Iya, memang agak sulit sih. Tapi saya pernah saya menerapkan ya. Kebetulan saya juga ada sih. Nantilah saya akan perlihatkan ini buat contoh, tapi pada kenyataannya saya juga pernah
menerapkan itu, dan memang lebih baik sih daripada yang kita marah-marah gitu. Kita ada begitu, jadi langsung. Jadi ini pernyataan-pernyataan ya, siapa yang mengatakan ini. Jadi pernyataan, kecewa sekali itu membuat rasa bersalah. Kamu tidak pernah benar melakukannya, itu menghukum. Ayolah lakukan demi ibu atau bapak, itu teman, ya. Baiklah kita lanjutkan ya bapak ibu. Oke, kalau yang memantau, ya, apakah kamu mendapatkan stiker bintang hari ini? Itu biasanya TK ya, ya enggak? Tapi kita mungkin ada nggak sih kayak gitu yang untuk tingkatan SMA, SMK gitu loh, akan dapat stiker ya nantinya gitu, ya. Kemudian kalau yang ini, yang manajer sama. bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Itu manajer. Kamu selalu yang paling terakhir, itu penghukum. Oke, kita lanjutkan ya Bapak Ibu. Ini segitiga restitusi. Ya, bagaimana meluangkan anak ketika anak ada masalah. Ya, ini lagi dinamakan segitiga restitusi. Oke, di sini ada validasi kebutuhan, menstabilkan identitas, menanyakan keyakinan. Jadi, ketika anak kita menemukan murid kita ada permasalahan, ini alangkah baiknya digunakan dalam segitiga restitusi. Di sini validasi kebutuhan, kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu termasuk ke dalam validasi kebutuhan. Nilai-nilai apa yang telah kamu sepakati, itu menanyakan keyakinan. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan, itu adalah menstabilkan emosi, menstabilkan identitas. Jadi ketika ada masalah, kita ke anak itu jangan langsung ngejudge. Anak itu bagaimanapun dia, walaupun sesalah-salahnya anak juga harus distabilkan emosinya. Jadi jangan terus dijudge walaupun itu anak betul salah. Tapi itu agar apa? Agar harga dirinya anak tetap ada dan tidak boleh menjatuhkan harga diri anak gitu, ya. Oke, menstabilkan identitas. Ini contoh-contoh yang bisa Bapak Ibu terapkan jika misalkan menghadapi anak yang sedang bermasalah. Jadi seperti ini. Kalau contohnya berbuat salah itu hal yang manusiawi. Contoh, ya, tidak ada manusia yang sempurna. Itu contoh ya. Bapak Ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Bapak Ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah. Itu contoh, ya, menstabilkan identitas. Untuk menstabilkan identitas. Validasi kebutuhan. Nah, di sini contoh kalimat yang bisa dipakai adalah kamu bisa saja melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya kan? Ya, kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Ya, apa yang penting bagi kamu? Ya, nanti boleh Bapak Ibu kalau mau melakukan ini, misalkan untuk catatan apa bisa diberikan. Kemudian menanyakan keyakinan. Kalau menanyakan keyakinan, apa nilai yang kita percaya di kelas atau sekolah kita? Ya, kamu ingin jadi anak seperti apa? Apa yang kamu rasakan? Itu adalah menanyakan keyakinan. Jadi itulah yang dinamakan segitiga restitusi ketika kita menghadapi anak yang bermasalah. Ya. Nah, ini intervensi 30 detik Bapak Ibu. Apa sih itu? Intervensi 30 detik adalah sesuatu yang bisa membantu murid kembali ke tujuan semula dengan cukup singkat dan dengan secara non-konfrontatif. Pertanyaan-pertanyaan diajukan biasanya dikemukakan oleh seorang pemantau atau manajer. Jadi paling tidak kita itu berperan sebagai pemantau minimal. Kenapa kita melakukan ini? Karena berdasarkan filosofi Ki Hajar Dewantara bahwa kita itu harus berpihak ke anak. Walaupun anak memang salah, ya, kita tetap harus berpihak ke anak dengan artian begini. Berpihak ke anak gimana? Anak itu tetap harga dirinya pun harus dijaga walaupun anak itu salah. Toh dari kesalahan mudah-mudahan dia bisa belajar. Ya, ada proses di sana. Jadi kita yang harus bisa kita yang memang harus terus mengamping mereka. Karena kan tadi seperti di awal bahwa
seorang guru adalah pamong, orang yang mengabdi. Begitu, ya. Jadi impresi 30 detik misalkan yang seperti ini. Apakah kamu ingin berbuat lebih baik? Itu sebelum kita misalnya kalau anak ada masalah. Apakah kamu ingin berbuat lebih baik? Apakah saat ini kamu sedang menjadi orang yang sedang kamu inginkan? Ya. Kapan kamu sedang mengulangi? Memang kalau belum dilakukan sih berat ya. Kadang-kadang juga kata-katanya kayak sulit ya. Ya enggak, kalau ini pakai kata-kata sendiri nggak apa-apa. Yang penting kan maknanya ke sana, tidak menjatuhkan anak kan gitu ya. Ini contoh-contoh saja ya. Nah, ini saya akan berikan contoh bagaimana segitiga restitusi ini dilakukan di sekolah. Videonya ya Bapak Ibu. Aktornya saya dengan anak-anak. Iya, itu kamar kamu. Silakan dulu. Nanti ibu manggil kamu ke sini karena ibu ingin mendengar apa yang sebenarnya terjadi di kelas kamu hari ini. Ibu tidak ingin mencari siapa yang salah dan siapa yang benar, karena semuanya adalah anak ibu. Ibu hanya ingin mendengar dari kamu sendiri kejadian yang terjadi antara kamu dan Dina di kelas. Sebenarnya Dina itu orangnya sangat menyenangkan. Dia itu sering sekali membantu saya untuk melakukan pekerjaannya. Berbohong seperti apa? Kamu bisa menjelaskan ke ibu? Nah, itu yang kedua, sebenarnya untuk berbohong. Dia kalau kita itu lagi main Oh, jadi itu yang membuat kamu jadi marah-marah ke Dina ya? Iya ya. Sama, ibu juga kalau melakukan seperti itu, ibu juga akan kesal. Tapi kamu tidak melakukan hal yang lebih buruk lagi kan? Kali? Dia sibuk, dia cuma sedikit marah-marah dan sedikit memaki aja. Untung saja kamu tidak melakukan hal yang lebih buruk lagi. Tapi ibu pun akan kesal jika ibu berada di posisi kamu. Namun kita kan punya keyakinan kelas dan keyakinan sekolah. Menurut kamu, keyakinan mana yang saat ini bertentangan dengan tindakan kamu terhadap Dina? Sebetulnya saya juga sadar Bu kalau tidak seperti itu. Karena dengan kelas itu, saya harus bisa dia bisa lain termasuk Bagus kalau kamu sudah menyadarinya, Rapi. Nah sekarang, apa yang harus kamu perbuat untuk menuju keyakinan itu? menurut saya harus menjadi orang yang bisa menahan diri, menahan emosi, dan mencegah. Menurutku, apa yang terjadi jika kamu menjadi orang yang bisa menghargai orang lain, bisa menahan emosi, dan bisa menahan diri? Saya pasti tidak akan pernah lebih dari kesalahan, sehingga mereka pasti bisa menjadi teman. Baiklah, sekarang kita akan mencari solusi terbaik untuk permasalahan ini. Benar ya? Selamat siang Pak Yu. Silakan. Kamu apa kabar? Pandu, ibu memanggil kamu ke sini untuk mengetahui apakah kamu ada kesulitan.
dalam menghadapi pelajaran di kelas? Kayaknya nggak ada Bu, biasa aja semua. Baiklah kalau begitu, meskipun kamu menghadapi kesulitan dalam pelajaran, itu bukanlah hal masalah ataupun kesalahan. Karena itu bisa dibicarakan dengan wali kelas atau mapelmu dan kita akan mencarikan solusinya. Syukurlah kalau begitu. Akan tetapi, Ibu mendapatkan laporan dari Ibu Emma hari ini pada pelajaran matematika kamu menimbulkan kelas. Apakah benar begitu, Pak Bu? Kenapa? Alasan apa sehingga kamu meninggalkan kelas? Saya Oh, jadi itu alasannya kamu takut sama Ibu Emma. Memang umumnya secara ilmiah seseorang yang merasa takut pasti akan melarikan diri dan dia akan menghindar. Nah, dalam hal ini kamu dimaklumi karena kamu takut, maka kamu menghindar dan melarikan diri. Dan sekarang yang akan ditanyakan oleh Ibu, keyakinan sekolah yang mana yang bertentangan dengan tindakan kamu saat ini? Jadi menurutmu apa yang seharusnya kamu lakukan? Bila kamu melakukan hal itu, apa yang kamu rasakan? Saya tidak akan meninggalkan pelajaran dan meninggalkan kelas. Saya akan merasa tenang dan percaya diri. Baguslah jika kamu berpikir seperti itu, Pak Du. Bisakah kamu melakukannya mulai sekarang? Bisa Bu. Baiklah, kita bersama-sama akan menghubungi Bu Emma dan akan mencari solusi yang terbaik. Dengan segitiga institusi, kami dituntut untuk membuat solusi dari suatu persoalan, sehingga dapat memotivasi dalam diri kami untuk memperbaiki suatu kesalahan yang kami perbuat. Kami juga bisa lebih merasa dihargai, tidak menjadi tertutup, tidak merasa lega, serta merasa nyaman dalam menyelesaikan masalah. Video ini dibuat oleh siswa kita tuh si ganteng kalem. Sutradaranya. Ganti kameramen. Ya. Ini khusus dari Pak Ana. Gini sih. Jadi Bapak Ibu bisa saya lanjutkan sedikit lagi ya Bapak Ibu. Jadi yang seperti tadi itu yang seperti saya bilang itu berpihak kepada anak. Jadi sesalah-salahnya anak kita tetap harus melihat hal yang baik dari anak itu. Jangan sampai anak itu walaupun salah dia akan jatuh sekali gitu loh. Dia akan tidak punya harga diri dan lain-lain. Kalau ini video ya Bu, dalam kenyataan aslinya saya pernah melakukan itu dan saya waktu itu dibantu oleh Ibu Kelana, ya Ibu Lana, ya di sana saya juga ada siswa yang kalau mau diceritakan bisa bikin sakit hati gitu. Tapi berusaha saya melakukan ini bagaimana. Tapi memang efeknya ke siswa itu beda. Dan itu alhamdulillah sampai sekarang mereka baik ke saya. Baik ke saya. Jadi saya sekarang kalau ada itu lebih baik memang seperti itu dilakukan seperti itu. Supaya anak juga tetap ada keyakinan bahwa anak menumbuhkan keyakinan dari ke anaknya bahwa hal itu tidak baik dilakukan. Ya memang butuh proses, butuh kesabaran dan lain-lain gitu ya. Harus sabar. Memang kita tidak bisa bicara saja ya, harus dengan dipraktekkan. Nilai-nilai guru penggerak yang sebetulnya tidak hanya guru saja, guru penggerak saja yang harus kita punya
oleh calon guru penggerak, tapi harus dipunyai oleh seluruh guru, ya, seluruh guru, bahwa ini kan akan supaya terbangun budaya yang positif, ya, gitu. Jadi dari uraian ini tadi, dari video tadi, ya, bahwa di sekolah itu perlu proses yang berkesinambungan, itu ketelatenan, kesabaran, ya, untuk mencapai sesuatu yang positif, lingkungan yang positif, ya, dengan apa? Nilai-nilai yang mendukung budaya positif. Nilai-nilai yang mendukung budaya positif itu apa saja? Satu, berpihak pada murid, ya, mengutamakan kepentingan murid. Kemudian mandiri, ya, di sini mandiri. Guru mandiri termotivasi untuk mengembangkan dirinya sendiri. Reflektif, yaitu guru harus bisa apa? Refleksi pada diri sendiri, bisa merefleksikan. Guru harus bisa merefleksikan diri sendiri dalam artian nilai refleksi itu di mana senantiasa memaknai pengalaman. Jadi kalau kita sudah mendapatkan suatu kejadian, kita refleksi. Apalagi kejadian itu kita mau berbuat kesalahan, kita refleksi. Oh, yang itu tidak baik dilakukan, misalnya. Ya, kemudian kolaboratif. Kita juga sebagai guru harus bisa berkolaborasi dengan sesama teman. Inovatif. Sebagai guru juga harus bisa berinovasi, ya. Nah, dari keseluruhan itu, maka akan terbentuklah budaya positif. Nah, dari ini nilai-nilai keyakinan yang kita punya itu, ya, dengan acuan tadi di atas, nilai keyakinannya itu akan disepakati kemudian dengan sekolah dan dengan seluruh pihak terkait. Maka ini akan terciptalah suatu proses monitoring, ya, yang diterapkan oleh kita. Diharapkan kita bisa menjadi posisi kontrol manajer dalam segitiga restitusi, ya. Jadi ini hanya beberapa contoh nilai keyakinan dalam profil pelajar Pancasila, ya. Ya, ini nanti akan bisa ini. Terima kasih. Begitu Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Waktunya, ya, untuk bisa hadir di sharing ini. Jika nanti Bapak Ibu berkenan ingin bertanya lebih dalam lagi tentang masalah ini, bisa nanti kita berdiskusi bersama-sama dengan kami, dengan saya, dengan Pak Arif, Pak Budiman, dengan Caslia, ya. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih atas waktunya saya haturkan. Terima kasih banyak atas waktunya yang sudah diluangkan, ya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Action. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Anda Haja Awan Paton MSI, Kepala SM Garis 1 Lembah Abang, Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat. Pendapat saya sebagai kepala sekolah, dengan adanya calon guru penggerak itu sangat positif karena akan membawa dampak yang baik. CGP dapat menjadi agen perubahan ke arah yang lebih baik demi kemajuan sekolah. Banyak yang bisa diambil dari kegiatan yang didapatkan dari CGP untuk lingkungan dan warga sekolah. Salah satunya adalah budaya positif, di mana kita dapat melaksanakan perubahan ke arah yang lebih baik lagi untuk kemajuan sekolah. Sesuai dengan semboyan, guru penggerak yaitu tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Demikianlah pendapat saya mengenai calon guru penggerak. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.